Anime ini gak pantas banget ditonton, terutama untuk tahun 2025. Bahkan aku itu lupa judul animenya saking jeleknya. Tapi intinya dalam anime itu ada unsur kata penilaiannya. Mungkin kata gak pantas itu terlalu kasar ya, tapi sekali lagi ini menurutku doang. Tapi coba pikirkan lagi deh, emang bener kalau di musim ini sebenarnya gak begitu banyak anime yang bagus. Tapi setidaknya masih ada anime lain yang menurutku pribadi bener-bener menghibur selain anime ini. Dan daripada aku nonton anime ini, aku jauh lebih baik nonton anime Solo Leveling. Dan sekarang aku bakal ngebahas satu anime yang bener-bener buang waktu kalian doang. Dengan kata lain, anime yang gak pantas untuk ditonton. Kalau misalnya kau berpikir untuk ngomong, tapi bang, anime ini bagus-bagus aja. Ya itu nggak apa-apa, karena nggak semua orang tahu dan selera orang itu berbeda-beda. Nggak apa-apa kok untuk menikmati anime jelek. Orang kayak Dontol aja itu suka sama anime jelek. Jadi setidaknya di sini kau masih punya teman yang sejenis gitulah. Anime yang sekarang mau ku omongin adalah anime dengan judul, sebentar aku lupa namanya, Fugushuko Katenshiga Jitsuwa Saikyodata atau Fukugan. Ya, Fugukan, ya itu animenya. Tapi sebelum aku ngata-ngatain anime ini, aku mau ngasih positifnya dulu, karena semua harus berawal dari positif-positif. Jadi waktu itu aku lemas banget gitu buat ngapa-ngapain. Kepalaku pusing dan aku emang gak ada motivasi buat ngapa-ngapain. Dan kebetulan aku ngeliat kalau ada anime ini tayang di HP ku. Dan begitu ku tonton, aku langsung jadi punya motivasi gitu buat marah-marah dan akhirnya buat jadi produktif. Setidaknya aku jadi punya motivasi gitu buat bikin video ini. Masalah dari anime ini sebenarnya sederhana. Masalahnya adalah ketinggalan zaman. Ibarat kata anime ini kayak anime sepuh gitu. Kalau misalnya anime ini rilis di tahun 2015 atau 2019, mungkin menurutku masih oke lah. Tapi kalau di tahun 2025 ya harusnya enggak sih. Kalau ditanya apakah animenya enjoyable, mungkin bagi beberapa orang enjoyable. Tapi kalau menurutku sendiri enggak. Dan sekarang aku bakal kasih alasannya kenapa anime ini sangat-sangat buruk dan gak perlu ditonton. Pertama, dari premis ceritanya. Dari awal ceritanya aku ngerasa kalau anime ini adalah anime yang tipikal banget, kayak tipikal mimpi bahasa autor lah. Jadi ceritanya di sini tokoh utamanya ini lemah banget karena dia cuma punya skill appraiser atau skill untuk menilai sesuatu. Wah, ini job remeh banget nih. Jobnya ini kayak lemah banget sampai dia nggak bisa berpetualang sendiri. Dan seperti biasa, tokoh lemah pasti ditemani sama party yang jahat. Dan seperti biasa, mereka di sini kejebak dalam situasi yang genting. Dan seperti biasa lagi, seperti anime pada umumnya, dia dihianati dan dikorbankan. Udah kayak gitu doang ceritanya. Dari sini harusnya aku udah bisa tebak dong kalau nanti dia bakal selamat dan ternyata kekuatan appraiser-nya itu bakal jadi kekuatan paling OP. Dan iya, bener aja ceritanya emang kayak gitu. It's not rocket science. Kau nggak butuh otak kayak Einstein atau otak kayak Oppenheimer buat nebak ceritanya. Dan kayaknya juga orang kayak Rocky Gerung tiba-tiba nonton anime ini, mungkin dia bakal bilang kalau anime ini adalah kedunguan. Dan ku kasih tahu kau, kekuatan matanya dia ini yang bisa menilai sesuatu itu tiba-tiba mendadak berubah menjadi Sharingan. Sumpah ya, ini tokoh utama kalau dipikir-pikir kayak Kakashi, sumpah nggak bohong. Tapi bang, anime ini asik banget bang, karena aku mau ngelihat orang balas dendam. Karena aku pengen melihat orang yang tersakiti tiba-tiba menjadi kuat. Kalau misalnya kamu nonton karena itu, nggak usah repot-repot. Balas dendam di anime ini juga nggak bagus-bagus amat. Soalnya ya di sini dia itu memaafkan orang yang mengkhianati dia, kayak Anjay gitu, no enemies. Langsung kayak Thorfinn. Dan nanti orang yang mengkhianati dia itu bakal kena sanksi sosial gitu, santai. Jadi kayak kalau dilihat-lihat sebenarnya anime ini balas dendamnya nggak balas dendam amat. Oh iya, aku juga nggak ingat. Aku udah mention nggak sih kalau anime ini bener-bener kayak perjalanan mengumpulkan harem? Aku udah ngomongin itu belum? Nah, kalau misalnya belum, sekarang kau tahu. Kalau anime ini bener-bener tujuannya cuma ngumpulin harem. Dan betul, di sini tokoh utamanya itu mencari saudara dari cewek-cewek ini dan nanti akhirnya mereka bakal jalan bareng-bareng. Bakal bersama harem-haremnya rame-ramean gitu. Terus hal kedua yang gak kusuka di sini adalah sistem kekuatan. Jelas lah ya, kalau dari sistem kekuatan anime ini bener-bener boring. Karena kau mesti ingat, tokoh utama di anime ini itu punya mata yang bisa menilai sesuatu. Tahu-tahu dia bisa meniru gerakan musuhnya dengan analisis. Habis itu dia bisa memprediksi gerakan musuh, bisa mendeteksi jebakan dan menghitung inflasi. Kayak ya pokoknya banyak lah kekuatan dari mata ini. Ada nggak kehitung mungkin. Ini karakter utamanya yang bahkan aku nggak ingat namanya. Ini Kakashi for real men. Bener-bener copycat dari kekuatan Kakashi. Alasan kenapa aku ngerasa kekuatannya dia ini bener-bener annoying, karena kalau kau lihat, setiap kali dia nganalisis kekuatan musuh atau mau meniru jurus musuh, dia itu pasti ngerasakan kesakitan. Wajar lah ya, itu namanya efek samping. Aku ngerasa oke, itu masih bagus. Yang menjengkelkan adalah di sini dia punya kayak eagle gitu loh, kayak eagle di Discord atau Pocket Sage yang uwu-uwu, tiba-tiba bisa nge-heal dia dari belakang. Aduh, kepalaku sakit karena menganalisis heal gitu. Kayak ini stupid banget, kayak Discord Kitten yang pakai Sage di Valorant. Kalau dipikir-pikir ya percuma dong, nggak ada dampaknya dia di sini. Sakit dikit heal, diare dikit heal, habis itu kena
kena kanker di heal. Lagian ya, sistem kekuatan yang mengkonsumsi kekuatan lawan itu udah banyak banget men di anime. Dan itu kenapa aku nggak ngerasa kalau anime ini kayak layak gitu untuk di tahun 2025. Anime yang kayak gini tuh ada banyak men. Kau bisa sebutkan satu-satu, kayak misalnya Komude Suga, habis itu ada Tensura, ada Arifureta, ya ada pokoknya, kalian bisa cari tahu sendiri lagi. Dan ketiga, yang bener-bener bikin aku kayak emosi jiwa, aku ngerasa kayak ini bener-bener gak layak buat ditonton sih. Ini bener-bener bikin emosi jiwa gitu. Dan masalahnya adalah di sini di visualnya, di animasinya. Ketika aku pertama kali nonton animenya, aku langsung sadar kalau secara visual anime ini nggak bener-bener spesial. Kalau misalnya dibilang jelek itu terlalu jahat sebenarnya, karena masih ada Blue Lock gitu yang masih ada di King anime jelek. Tapi kalau kau nonton animenya, aku ngerasa kalau ini kayak kurang banget men. Kan standar anime fantasi, standar anime isekai yang fantasi-fantasi kan udah di bawah tuh. Kalau kau nonton anime ini udah kayak di bawah lagi. Ini kayak aku bener-bener garuk-garuk kepala men. Aku ngucek-ngucek mata. Kayak ini mataku sedih banget ngeliat kayak gini. Secara visual, secara animasi, ini animenya kurang gerakannya minim banget. Habis itu gerakan kameranya itu cuma kiri, kanan. Habis itu gambar background juga malas. Di sini aku yakin kalau kau bakal sering ketemu sama animasi yang dimana backgroundnya itu cuma kayak warna solid atau bahkan cuma ada gradasi dikit-dikit. Kayak bukan background beneran, backgroundnya cuma warna. Terus habis itu tiba-tiba karakternya muncul dengan ekspresi yang ya dibilang unik sih enggak ya. Entah itu si karakter elf kecil itu tiba-tiba marah-marah atau apa gitu. Ya pokoknya ini anime sedih banget men kalau dilihat-lihat. Kalau misalnya kau berpikir di sini ada kayak animasi berantem yang bagus, aku berharap kau kayak bersabar gitu. Karena kalau kau lihat-lihat di sini nggak ada sama sekali animasi berantem yang bener-bener bagus. Kayak di sini cuma ada banyak cahaya-cahaya doang. Terus kayak kau bayangkan satu anime jelek deh. Apa ya anime jelek ya? Banyak sih sebenarnya. Cuma ini kalau misalnya kita bisa ngelihat ada peak anime action, ini adalah peak jeleknya anime action. Selain itu juga, ya aku ngerasa kecewa dan agak ngerasa ini anime kurang banget karena di sini mereka mau menunjukkan banyak fan service. Kalau kau perhatikan, anime ini sering banget nge-highlight cewek-cewek. Kayak misalnya entah itu dibikin beauty shot atau apa gitu. Tapi entah kenapa, ketika aku nonton animenya, aku ngerasa mereka nggak ada beauty-beautynya. Aku ngerasa biasa aja. Untuk anime yang mau memberikan fan service, aku ngerasa kayak ini beneran fan service atau apa nih? Ini kok kayak biasa aja gitu. Di sini, ketika aku ngelihat anime ini mencoba meng-highlight cewek-cewek cantik, aku ngerasa kayak mending Kanokari deh. Kanokari jauh lebih bagus kayaknya. Sebenarnya ya, kalau misalnya mau dibedah satu-satu, ada banyak banget animasi yang jelek atau visual yang jelek. Tapi karena aku adalah orang baik dan aku bukan orang yang toksik, aku ngerasa kayak aku nggak mau gitu, banyak keluar kata-kata kasar dari mulutku. Aku ngerasa kayak daripada marah-marah, mending sabar gitu. Mending aku skip animenya dan gak nonton lagi. Dan kebetulan aku udah nonton sampai episode 6. Dan kayak, kenapa sih aku mau membuang waktuku buat nonton anime ini? Karena ya buat video ini, maksudku kalau kamu mau membenci sesuatu ya bencilah dengan passion, bencilah dengan riset. Itu kenapa aku sangat nggak suka dengan anime ini dengan passionnya tinggi gitu. Kayak, ini anime bahkan emang bener-bener nggak layak men. Gimana ya? Aku nggak mau ngomong kasar, aku nggak mau ngomong yang aneh-aneh di sini, sumpah demi apapun. Dan kesimpulannya dari anime Fubukan adalah, iya ini anime jelek. Aku ngerasa anime ini nggak layak tonton. Anime ini cuma ngebuang-buang waktumu doang. Kau masih bisa melakukan hal yang lain daripada nonton anime ini. Mending kau rewatch anime yang dulu yang kelihatan jauh lebih bagus, yang lebih epic ceritanya gitu daripada nonton anime ini. Dan anime ini nggak lebih dari mimpi basah author yang dimana di sini kerjaan mereka cuma jalan-jalan ngumpulin harem. Balas dendam di anime ini pun itu kerasa kayak kentang banget. Aku ngerasa ini sampah banget. Kayak kalau mau balas dendam tuh totalitas gitu loh. Kalau mau membenci, benci banget gitu. Ingat kata Kendrick Lamar. Dia pernah ngomong apa ya? Tapi Kendrick Lamar tuh itu haters nomor 1. Dia benci Drake sampai segitunya gitu. Jadilah tokoh yang kayak Kendrick Lamar. Benci dengan passion. Jangan kayak anime ini gitu. Karakter utamanya balas dendam juga nggak gimana-gimana. Cuma berharap sanksi sosial. Kok ngapain berharap sanksi sosial? Mimpi basah autor tapi nanggung-nanggung anjir. Tapi kalau dikesampingkan itu semua, kalau misalnya kau suka dengan tokoh utama yang bijak, ya kau bakal suka sama anime ini. Karena kelihatannya anime ini mengincar filsuf-filsuf muda ya. Karena tokoh utamanya bijak banget nih. Bijak dalam berkehidupan ya. Jadi kayak ya ini anime jelek. Udah aku nggak punya kata-kata lain selain kata-kata kasar dan menyinggung perasaan orang. Jadi lebih baik aku berhenti di sini aja. Dan pesanku adalah masih ada banyak anime lain yang bisa kau tonton. Dan ya udah itu aja dulu. Aku admin Yami, Akil, Waterson dan ya stay clean and sound. Dadah.